Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahra siyaman lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat sidak rahimakumullah. Puji dan syukur, sembah, sujud kepada Sang Pencipta alam ini yang menentukan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Bahkan Al-Qahar memaksa apa yang terjadi di alam ini. Selawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Tidak ada sikap yang terbaik dalam langkah hidup kita kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, perjalanan waktu Ramadan ada perawalan, ada akhiran, ada pertemuan, ada perpisahan. Sedikit lagi akan ditinggalkan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang dimana Allah membuka pintu langit, menutup rapat pintu neraka, dan melipat gandakan amal ibadah. Bahkan Rasul mengingatkan kepada kita, bakatus samawati wal ar, menangis langit dan bumi. Dahaba Ramadan, musibah li umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahaba Ramadan, akan perginya Ramadan. Ramadan yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan. Setiap manusia, insan manusia siapapun merindukan amal baik. Karena amal itu menentukan pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat Ramadan dilipat gandakan. Bahkan kehidupan kita bernaung di atas amal ibadah kita. Orang-orang sukses ternyata orang-orang yang amal ibadahnya banyak. Menjada wajada, ketika bersungguh-sungguh maka insya Allah akan sukses baik dunia atau akhirat. Tapi pada saat kita beramal sedikit, makanya Ramadan itu penutup sekali. Bahkan ada satu ungkapan luar biasa. Ya Allah ya Rabbana, jangan kau terima amal ibadah manusia siapapun di Ramadan. Baik tahajud kita, qiraatul Quran kita, tarawih kita, zikir kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalangnya apa? Bagi orang yang masih durhaka kepada orang tua. Maka pada saat akhir-akhir Ramadan kita muhasabah diri. Sejauh mana kita ketaatan kepada orang tua kita. Karena ini adalah menyebabkan amal ibadah Ramadan kita diterima. Pada saat kita durhaka kepada orang tua, maka tidak ada harapan amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai insan manusia, ingat, perkataan orang tua dahsyat. Ada satu ungkapan, melahirkan pertaruhan hidup dan mati. Bahkan melahirkan seorang ibu, pada saat melahirkan mengatakan 1000 jadi 1 sakitnya. Itu bisa terlupakan. Tapi ingat, 1-2 perkataan anak yang menyakiti hati orang tua, maka tidak akan terlupakan seumur hidup. Maka sandarkan Rasulullah mengatakan tidak akan diterima amal ibadah siapapun orangnya di hari Ramadan ini sampai akhir Ramadan karena durhaka kepada orang tua. Kita sering diingatkan, kita kenal yang namanya sahabat Rasulullah SAW, seorang ahli ibadah. Mereka sejak muda ahli ibadah. Mendekati dia menikah, dia durhaka kepada orang tuanya. Alqamah itu bukan orang yang tidak ahli ibadah, orang hebat ibadahnya. Tapi detik-detik akhir dia setelah menikah, dia durhaka kepada orang tuanya. Maka diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehidupan mereka antara hidup dan mati. Rasul mendengar peristiwa ini. Akhirnya sahabat bertanya, Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, adakah orang tua Alqamah? Kata sahabat, ada. Cari orang tuanya. Ketika dicari, maaf, Alqamah adalah pendurhaka, saya tidak akan maafkan. Sahabat pun kembali kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, orang tua sahabat tidak mengaku ini anak karena anak durhaka. Apa kata Rasulullah SAW?
maka aku akan bakar Alqamah ini biar cepat meninggal. Salam buat orang tuanya. Dia disampaikan ke orang tuanya, wahai ibu, kalau kau tidak mengakui anakmu ini, Alqamah ini, maka akan dibakar Rasulullah cepat-cepat meninggal. Ya, kata salam Rasulullah, jangan ya Rasul. Ini anakku. Sampai orang tua itu datang ke depan di depannya dan dibisikkan kalimat, nah, ibu ridho dunia akhirat. Maka detik-detik meninggalnya Alqamah ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tercatat di ahli surga. Jadi ingat, siapapun orangnya ketika mereka durhaka kepada orang tua, amal ibadah Ramadan sampai akhir, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sidak rahimakumullah. Yang kedua, kenapa dikatakan zahaba Ramadan, musibah bagi umat Nabi Muhammad? Karena pada saat bulan Ramadan, segala pintu-pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka dan setan dibelenggu. Maka pada saat itulah orang sukses ibadah. Kita lihat seharusnya akhir-akhir Ramadan orang itu giat beribadah. Tapi kenyataan dari masyarakat ketika akhir Ramadan mereka banyak meninggalkan masjid. Padahal sudah disebut awalur rahmah wa asatu magfirah wa akhiru itkum minanar. Awalnya rahmat Allah, pertengahannya magfirah Allah, akhir Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita adalah itkum minanar, pembebasan dari api neraka. Tapi kadang manusia sibuk, dia tidak sadar. Bahkan sudah dibilang, awal-awal jauh hari sudah dibilang, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sa'ban bulan menyiram, masuk Ramadan bulan panen. Di akhir Ramadan ini panen amal ibadah luar biasa, karena terpilih oleh Allah. Siapapun orang dipilih oleh Allah. Maka lihat di masjid-masjid kita kadang-kadang di akhir Ramadan, maka kelihatan beda dengan awal Ramadan. Orang penuh di masjid, bahkan maaf keluar-luar masjid, emperan masjid penuh. Tapi pada saat akhir Ramadan biasanya pemain-pemainnya hanya itu saja. Maksudnya orang yang istiqomah. Makanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi ternyata Rasul mencintai orang-orang yang istiqomah. Kenapa? Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Tadi intinya apa? Segala sesuatu di awal Ramadan, raihlah sukses Ramadan. Lewat satu, berbakti kepada orang tua, karena pentingnya amal ibadah menuju Ramadan. Yang keduanya, ingat bahwa Rasul amanat bulan ini, bulan apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bulan bonus, bulan untuk meraih sukses amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat endingnya kita taat sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, semakin khusyuk dalam beribadah, semakin arif dan bijaksana. Pada puncak akhir kehebatan ibadah kita wafat, itulah husnul khotimah. Itu yang kita cari dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah mengambil hikmat terbaik. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-Mu yang pandai berbakti kepada orang tua, dan jadikan hamba-Mu yang cerdas dalam menghadapi Ramadan sampai akhir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.